Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bu Latifah dan teman-teman pada pagi hari ini, saya Aftina sebagai moderator akan memandu kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Topik yang akan kita diskusikan adalah analisis Gojek Indonesia. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi adalah sebuah rangkaian sistem, software atau sistem perangkat lunak yang menggunakan informasi untuk menjalankan segala kebutuhannya, seperti kebutuhan operasi bisnis, manajemen, dan pengambilan suatu keputusan. Inti dari sistem informasi adalah pengolahan data untuk mendukung operasi proses bisnis yang menyediakan laporan atau dokumen yang diperlukan. Perkenalkan, nama saya Aulia Firdausia. Saya di sini akan melanjutkan materi sebelumnya. Ap- Apa sih aplikasi Gojek itu? Gojek merupakan suatu aplikasi yang menyediakan layanan transportasi umum seperti transportasi motor atau mobil yang bisa dipesan secara online oleh masyarakat luas. Pemesanan jasa transportasi online Gojek ini sangat mudah, hanya dengan menginstal aplikasi Gojek melalui smartphone. Tentukan alamat yang akan dituju. Dari aplikasi tersebut, lokasi penjemputan akan otomatis terdeteksi. Namun, pastikan kesesuaian lokasi tersebut. Lalu akan muncul tarif yang harus dibayar. Pelanggan pun dapat memilih metode pembayaran dengan menggunakan uang tunai atau GoPay, yaitu fitur pembayaran online yang terdapat pada aplikasi Gojek. Konfirmasi pesanan dan driver akan segera menjemput. Apabila pelanggan sampai tujuan, pelanggan dapat memberikan penilaian terhadap pelayanan dari driver tersebut. Pelanggan ojek online tersebut akan dipinjamkan helm agar perjalanan lebih aman dan beberapa driver masih ada yang menyediakan masker untuk pelanggannya. Pembahasan selanjutnya yakni komponen sistem informasi pada aplikasi Gojek. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, perkenalkan nama saya Anissa Hendayani. Langsung saja ke yang pertama, yakni perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan komponen yang memungkinkan hardware untuk memproses data melalui prosedur dan jaringan komunikasi yang sudah ditentukan. Aplikasi Gojek menawarkan perangkat lunak berupa aplikasi Android, iOS, dan juga website, sehingga user dapat terhubung dan memanfaatkan sistem informasi yang ada. Yang kedua, perangkat keras. Perangkat keras merupakan piranti-piranti fisik di mana perangkat lunak berada. Gojek ini menggunakan smartphone sebagai perangkat keras yang nantinya dipasang berupa aplikasi Gojek oleh user. Aplikasi Gojek ini bisa di-download oleh user pada Play Store ataupun App Store. Yang ketiga, yaitu people atau orang, merupakan semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan, dan penggunaan data. Dalam Gojek terdapat pihak-pihak antara lain yaitu programmer, sistem analis, administrator database, driver atau suksesor layanan lainnya, user, dan lain-lain. Yang keempat, ada basis data atau data. Basis data atau data adalah komponen informasi yang disimpan secara sistematik sehingga dapat digunakan untuk menunjang kegiatan perusahaan. Nah, pada Gojek ini ada data penumpang, data driver, koordinat lokasi, data GoPay, dan lain-lain. Yang kelima, jaringan komputer merupakan media yang menghubungkan seluruh komponen secara bersama. Aplikasi Gojek menggunakan jaringan internet sehingga dapat menghubungkan pengguna atau klien dengan sistem informasi mereka yang berbasis cloud. Yang terakhir yaitu prosedur, merupakan sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan kesesuaian keluaran yang dikehendaki. Hal-hal yang menyangkut sistematika proses dalam aplikasi Gojek seperti SOP pemesanan, SOP pembayaran, SOP rekrutmen, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Yudiani Yanesika. Di sini saya akan menjelaskan manfaat aplikasi Gojek bagi konsumen. Yang pertama ada efisien. Manfaat Gojek berikut ini adalah keefisienan waktu yang diberikan. Jadi sambil menunggu Gojek kita bisa sambil menyelesaikan pekerjaan, juga bisa melakukan aktivitas lain dari dalam rumah.
Dengan ini, waktu pengguna menjadi sangat efisien. Yang kedua adalah praktis, yaitu untuk mengirimkan barang ke teman ataupun bisa untuk menjemput pengguna yang terkena macet di jalan. Kemudian ada mudah. Manfaat Gojek yang paling terasa di dunia yang penuh dengan kecanggihan yang luar biasa ini adalah mudah, karena bisa dilakukan secara online di rumah atau dimanapun pengguna berada. Kemudian ada modus. Modus dari Gojek yang dimaksudkan di sini adalah modus bagi seseorang yang merasa butuh jalan-jalan namun tidak memiliki teman. Maka pengguna dapat menggunakan jasa pelayanan dari Gojek ini untuk menemani Anda pergi jalan-jalan kemanapun yang diinginkan. Kemudian cepat. Jika pengguna ingin pergi ke suatu tempat, misalnya ke kampus dan jalanan di luar sangat macet dan ramai, kemudian kita bisa menggunakan jasa pelayanan dari Gojek ini untuk menjadikan pelanggan cepat sampai tujuan. Gojek ini diperlukan untuk mengantarkan pelanggan cepat sampai tujuan. Yang terakhir ada aman. Gojek juga memiliki perlindungan keamanan yang lengkap, tidak hanya bagi para pengendara, tapi para penumpang juga diberi kelengkapan keamanan yang baik untuk keamanan saat berkendara. Pelanggan juga akan diberi helm untuk melindungi kepala saat naik Gojek untuk mengantar pelanggan ke tempat tujuan dengan aman. Perkenalkan, nama saya Syafira Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan penggunaan aplikasi Gojek. 1. Server yang kadang mengalami error. Kekurangan pertama yang dimiliki oleh Gojek adalah terkadang server aplikasi tersebut mengalami error, sehingga saat pengguna melakukan pemesanan tidak mendapatkan respons apapun dari aplikasi tersebut. Dikatakan bahwa penyebab masalah tersebut adalah karena server error. 2. Tidak bisa memilih driver. Kelemahan atau kekurangan lain yang juga dimiliki oleh Gojek adalah tidak bisa memilih driver. Maksud saya tidak bisa memilih drive, karena saat pengguna memesan Gojek atau menggunakan layanan tersebut, maka akan secara otomatis memilihkan drive terdekat. Dengan kata lain, pengguna tidak bisa memilih drivernya sendiri. 3, yaitu tidak bisa pindah tujuan dan beberapa wilayah masih jarang ada driver. Mungkin kelemahan yang satu ini yakni paling dikeluhkan atau paling sering membuat kesal. Karena saat pengguna sudah menaiki transportasi yang dipesan, maka pengguna tidak bisa mengubah tujuan. Driver akan tetap mengantar pengguna ke titik awal pada pemesanan. Atau mungkin saja pengguna bisa mengubah arah tujuan, namun harus atau dengan membayar biaya tambahan. Cara ini juga mungkin terbilang sulit dilakukan. Selain itu, beberapa wilayah juga belum tersedia driver. Rangkaian acara diskusi telah selesai. Saya bacakan simpulan dari diskusi kita pada pagi hari ini, yaitu Gojek dalam perannya merupakan sebuah penghubung atau penyediaan aplikasi antara konsumen dan mitra Gojek. Sebagai penyedia aplikasi, terdapat beberapa bentuk aplikasi yang disediakan oleh Gojek. Aplikasi tersebut antara lain dalam bidang transportasi, bidang pemesanan tiket, pulsa, otomotif, dan bidang kesehatan. Demikian diskusi dari kelompok kita. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama. Sebagai moderator, saya memohon maaf atas kesalahan saat proses penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.